Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang mekanisme pertahanan ego. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Herusan Febrianti dari kelas BKC 2020. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi, jenis-jenis, serta contoh dari mekanisme pertahanan ego itu sendiri. Definisi mekanisme pertahanan ego. Menurut Anas Ahmadi, dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sastra, mekanisme pertahanan ego atau self-defense mechanism pada dasarnya merupakan suatu pertahanan diri yang dibuat oleh seorang individu di mana saat itu ego yang ia miliki berada dalam suatu zona yang tidak menyenangkan dan saat seseorang tersebut dalam situasi yang cemas. Selanjutnya, jenis-jenis mekanisme pertahanan ego. Menurut Sigmund Freud, terdapat 17 jenis mekanisme pertahanan ego. Yang pertama ada penyangkalan, merupakan suatu mekanisme pertahanan ego di mana seseorang tersebut berusaha menghindari suatu fakta di mana dengan sadar menyangkal suatu proses informasi yang ada. Yang kedua ada nomadisme, merupakan suatu keadaan di mana seseorang individu berusaha menjauhkan diri dari suatu keadaan dengan cara menghindar atau berpindah tempat dari peristiwa tersebut. Yang ketiga ada apati, merupakan suatu mekanisme pertahanan ego yang dilakukan dengan cara meningkatkan rasa semangat ke suatu hal yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada rasionalisasi, merupakan suatu keadaan di mana seseorang tersebut merasa bahwa hal yang ia lakukan adalah suatu hal yang benar dan tidak salah. Jenis-jenis mekanisme pertahanan ego selanjutnya ada simpatisme, merupakan suatu keadaan pertahanan ego melalui cara dengan mendapatkan suatu dukungan secara emosional dari orang lain. Lalu ada intelektualisasi, yaitu suatu keadaan di mana seseorang tersebut dengan secara sadar berusaha menghindari suatu reaksi emosi yang berlebihan. Lalu ada insulasi emosi, yaitu keadaan di mana seseorang individu berusaha untuk menahan emosi yang ia rasakan. Lalu selanjutnya ada pemindahan, yaitu keadaan di mana seseorang berusaha memekanisme pertahanan egonya dengan cara memindahkan emosi yang ia rasakan pada suatu hal yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada substitusi, merupakan suatu mekanisme pertahanan ego di mana dengan melakukan pemindahan emosi ke suatu peristiwa atau kejadian yang lain. Selanjutnya ada sublimasi, merupakan suatu mekanisme pertahanan ego yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan diri dengan dorongan emosi yang asli yang menimbulkan kecemasan. Jenis-jenis mekanisme pertahanan ego selanjutnya ada formasi reaksi, yaitu keadaan di mana seseorang berusaha mempertahankan egonya dengan cara menyembunyikan emosi sesungguhnya dengan menunjukkan suatu tindakan, reaksi atau ekspresi yang berkebalikan. Lalu ada proyeksi, yaitu merupakan suatu dorongan pemindahan sikap atau tingkah laku yang dapat menyebabkan suatu rasa kecemasan kepada orang lain. Selanjutnya ada melakonkan, merupakan suatu keadaan di mana seseorang individu membiarkan emosi yang ia miliki dapat terlihat atau muncul. Lalu ada kompensasi, yaitu di mana seseorang memekanisme pertahanan egonya dengan cara menghilangkan suatu emosi yang negatif dan mengutamakan emosi yang positif. Dan jenis-jenis mekanisme pertahanan ego selanjutnya ada identifikasi, yaitu keadaan di mana seseorang berusaha mengenali dirinya pada orang lain. Lalu ada regresi, yaitu di mana seseorang berusaha memekanisme pertahanan egonya dengan cara meredakan kecemasan yang ada pada dirinya dengan cara memfokuskan keadaan yang dapat menyebabkan kecemasan tersebut terjadi.
Dan yang terakhir ada represi, merupakan keadaan di mana seseorang berusaha untuk mengatasi kecemasan melalui tindakan yang tidak sesuai dengan level perkembangan dirinya, dengan cara melupakan peristiwa tersebut yang menyebabkan trauma. Pada video ini merupakan salah satu contoh dari mekanisme pertahanan ego, yaitu melakonkan, di mana pada contoh tersebut pemeran wanita yang bernama Oh Ha-young dalam drama yang berjudul Another Miss Oh sengaja menunjukkan emosinya dengan cara menangis kepada Do Kyung selaku peran laki-laki untuk memekanisme pertahanan ego yang ia miliki. Baiklah, setelah menjelaskan beberapa materi mengenai definisi, jenis-jenis serta contoh dari mekanisme pertahanan ego, saya Ersan Febrianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.